Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Ya kurang tinggi. Siapa yang kerusuk-kerusuk gue? Ayo adek kalau mau belajar ngadepnya ke sini. Dan simpen tasnya, ya tuh kerusuk-kerusuk terus, ya. Terima kasih hadirin sekalian. Semalam MK sudah mengumumkan, saya tidak menyimak. Tapi yang pasti bahwa jabatan dan kedudukan itu adalah Allah yang menetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Muhammad, katakanlah Allahumma malikal mulk, Allah yang menguasai, malikal mulk, segala kekuasaan Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki, wa tu'izzu man tasya', dan Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki, biyadikal khair, di tanganmu lah, dalam genggamanmu lah segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jabatan apapun itu pasti terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapa yang menang yang jadi amal soleh. Yang jadi amal soleh itu adalah yang niatnya paling ikhlas lillahi ta'ala, yang caranya paling lurus dan benar serta maksimal di jalan yang Allah ridhoi, dan yang paling tawakal, pasrah kepada Allah. Nah itulah menang. Jadi bisa dari kelompok manapun, dari yang satu, yang dua, dari yang tidak ikutan, asal orangnya hatinya ikhlas, asal ikhtiarnya benar, asal hatinya selalu tertambat bertawakal ke Allah, maka dialah pemenangnya. Karena kemenangan itu adalah kalau aktivitas kita jadi amal soleh. Karena yang dibawa mati oleh kita adalah amal, artinya aktivitasnya jadi ibadah. Mudah-mudahan nanti siapapun yang ditakdirkan Allah menjadi presiden di negeri ini benar-benar menjadi hamba yang takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah lah yang akan sangat memegang amanah, sangat adil, sangat jujur, dan bisa memimpin bangsa ini ke arah yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak ditakdirkan, berikut para pendukungnya harus menerima takdir. Kalaupun ada kekurangan dan kesalahan, kita tidak ridho dengan kesalahan, tapi kepada takdir harus ridho. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Semua upayanya sudah ada catatannya di sisi Allah. Hanya memang Allah yang menetapkan segalanya. Terima kasih. Hindari pertengkaran, perpecahan, hindari apapun yang bisa membuat negara ini jadi rusak. Itu
ulasan sepintas tentang keputusan semalam yang tidak ditonton ya. Yang kedua, sedikit mengulas tentang menghadapi persoalan bahwa dalam hidup ini kita harus selalu siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok. Karena mustahil hidup ini akan selalu cocok dengan keinginan. Benar? Kalau semua keinginan kita terjadi, hidup ini tidak ada lagi yang menarik. Menariknya hidup justru kita ada di antara terjadi dan tidak terjadi. Sehingga kita bisa meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, ada ridho, ada sabar, banyak. Tidak terbayang apa menariknya hidup kalau semua keinginan kita terjadi. Tidak menarik sama sekali, benar? Dan kacau. Contoh, ada akhwat yang ditaksir oleh sekitar 50 ikhwan karena akhwat ini baik, lalu semuanya ingin jadi suaminya dan terkabul. Ya, betapa rumitnya. Harus tidak terkabul sebagian. Setiap yang ingin jadi presiden terkabul. Sedang nyapu, capek lah cleaning service, mending jadi presiden. Jadi repot sekali hadirin. Di mana-mana presiden. Saudara mau diberi mobil gratis 2 yang terbaru. Gratis, mau tidak? Jawab, mau tidak? Gratis berikut bensin full tank setiap hari. Mau? Servis full selama 5 tahun, tidak ada biaya servis, maukah? Kira-kira orang lain sedunia mau tidak? Kalau terkabul semuanya bagaimana? Kan? Kita cuma bagian ngelapan mobil, tiap rumah 2 mobilnya, ya gak akan cukup jalan. Jadi harus ada yang tidak punya mobil, karena kalau semuanya punya gak cukup jalan kita. Akhirnya jalan kaki lagi, jalan kaki lagi. Yang masuk tentara semuanya pengen jadi jenderal dan terkabul. Pusing negara kita, ya enggak? Semuanya jenderal. Perang juga susah, serbu, kita kan sesama jenderal. Saudara ingin sehat? Ibu-ibu mau sehat tidak? Kalau semua orang di dunia ingin sehat tidak? Kalau terkabul semuanya apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik. Yang paling bahaya dokter gigi, ya, saling mencabut. Tidak ada sasaran kecuali temannya sendiri. Apotek bagaimana? Gak laku. Pabrik obat bangkrut. Semua petani, semua infrastruktur untuk membangun perobatan bagaimana? Jawab hadirin. Fakultas kedokteran, fakultas farmasi, fakultas keperawatan tutup. Masya Allah, banyak yang berantakan kehidupan gara-gara semua sehat. Sakit, ya, sakit sana, ya, sesekali lah. Itu saudara kita ada yang jadi dokter, saudara kita ada yang di apotek, toko obat, farmasi. Apa-apa, sekali-sekali sakit, variasi, bisa nyobain tempat tidur rumah sakit. Begitulah. Pengen awet muda, Pak? Ibu mau awet muda? Coba kalau terkabul, lucu. Cucu dengan nenek lucu. Ini yang mana yang nenek, mana yang cucu, ya. Bingung. Apa artinya? Artinya kita harus sangat siap kalau keinginan kita tidak terkabul. Karena mustahil semuanya terkabul dan
yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ustaz, tolong bacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal dalam ilmu Allah itu yang paling baik bagi kita. Dan boleh jadi kita suka padahal itu yang buruk menurut Allah. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jangan, ulangi, jangan sok tahu. Digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu, pakai nyebut buruk segala. Ada yang minta jodoh, ya kan? Ya Allah, beri saya jodoh. Saya sudah ingin menikah. Allah dengar doa ini. Keluar dari rumah, langsung ada yang melirik dia. Kedip. Lalu fokus begini matanya. Terus pelan-pelan mendekat, kena betisnya. Dia nanya, ya Allah, mengapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Menggigit betisnya. Bawa ke dokter, ke puskesmas, ini harus diobatin, dijahit. Ceritanya didramatisir, bawa ke rumah sakit. Hari berganti hari baru tahu rahasianya. Ternyata jodohnya sesama pasien yang digigit anjing. Dan ternyata pasien itu adalah anaknya kepala rumah sakit. Puas. Itulah enaknya ngarang, hadirin. Jadi ternyata digigit anjing itu bagian daripada terkabulnya doa. Hanya kan takdir belok-belok, hadirin. Betul? Sana dulu, sini baru ketemu. Maka jangan suka buruk sangka kalau ada kejadian yang tidak cocok, karena boleh jadi itu jalan menuju takdir terbaik kita. Apa sih takdir terbaik kita? Takdir terbaik kita adalah apapun yang membuat kita jadi dekat dengan Allah. Jadi ahli takwa, itulah takdir. Mungkin kita kehilangan motor, karena motor itu bisa membuat kita ujub, ria, takabur, atau jadi buang-buang waktu, atau jadi kemaksiatan. Nanti sudah hilang motornya, dia jadi lebih banyak ngapalin Quran. Itu ada yang mau nikah batal. Wah, padahal dia cinta sekali ke calonnya ini. Karena batal, patah hati, akibatnya dia ke masjid, curhat ke Allah, ketemu dengan seorang ustazah, dibimbing, hafal Quran, berkah dari batal menikah. Coba. Akhirnya cinta ke Quran, bahagia. Ini yang pernah ceritakan, ada ini kisah nyata, ibu-ibu suaminya pergi ke luar negeri dan tidak menghubungi lagi, putus hubungan. Waduh, itu sampai kalau bahasa Sunda gering nang tunggalang layung,
Saya juga kurang paham artinya ya. Sakit sambil berdiri atau gimana? Wah, pokoknya udah error. Karena tidak ada berita, mulailah sholat, mulailah tahajud, menjerit ke Allah, mulailah memohon. Lambat laun cintanya pindah dari ke suami jadi cinta ke Allah. Jadi nikmat tahajud tuh, nikmat zikir, nikmat munajat. Datang suaminya. Sekian tahun kemudian, saya lupa yang tepatnya berapa, 4 tahun gitu. Tapi sudah keburu cinta ke Allah. Bapak datang, sok atuh kalau mau nikah lagi menikah, Pak. Saya udah kadung cinta ke Allah. Saya dulu merasakan deritanya cinta ke Bapak, tidak cinta ke Allah. Sekarang Allah sudah membuat saya cinta. Sok nggak apa-apa, saya masih istri, tapi jangan ambil hak-hak saya untuk bisa menikmati ibadah. Sampai begitu tuh Pak. Makanya jangan buruk sangka kepada kejadian yang tidak cocok. Sedia payung sebelum hujan, ya. Mau hujan mau tidak hujan lebih tenang. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Apa yang kedua? Tuh udah susah begini. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho, dan tidak ridho juga sudah terjadi. Genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Bagaimana? Benjol, hadirin. Harus terima, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas, benyut di sini. Rumusnya kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal dan kepuk. Begitu ada. Mau bikin nasi tapi kelebihan air, takdirnya jadi bubur. Gimana bubur ini jadi bubur ayam spesial? Kalau orang tidak ridho menerima takdir, tidak bisa maju, namanya tidak bisa move on. Jelas on? Banyak orang yang tidak bisa move on. Padahal hidup ini harus move, harus bergerak terus. Sudah ada memang takdirnya begitu. Jalani. Sakit gigi, ridho. Sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek hari ini ya, karena giginya sakit seperti saudara. Begitu ada tulisannya. Bagaimana? Tidak ada dokternya. Bagaimana kalau menemukan dokternya tidak jadi praktek? Jawab. Ridho lagi, tidak boleh mengatakan begini, tahu gini saya tidak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana tidak pergi, sudah nyampe. Belok kiri kanan, kanan, tiba-tiba macet. Coba ke kiri, ini stres nih. Udah jelas di kanan. Punya anak perempuan 3, udah gede-gede. Ya Bu, coba kalau kita punya anak laki, udah jelas perempuan semuanya. Yang paling repot udah menikah. Coba kalau istri saya bukan kamu, lu ini mah pembunuhan karakter ya. Masih ingat yang di pom bensin, suami nyetir, istri turun bayar bensin, ketemu dengan yang jaga pomnya itu, ngobrol akrab sampai si suaminya pas istrinya masuk ke mobil, siapa tuh mah? Ya mantan dulu. Kata suami, untung kamu nikah sama saya ya. Jadi istri direktur. Kata istrinya, kebalik mas, untung mas nikah sama saya, kalau enggak mas yang jaga bensin gitu. Sampai sekarang saya tidak bisa memecahkan teka-teki itu hadirin. Dan tidak saya pikirkan ya.
malah likir. Mana coba yang benar? Nah, hadirin sekalian, paman rodiya falahu ridho, paman sakito falahu suqtu. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah kepada takdir, maka Allah murka kepadanya. Apapun yang sudah terjadi, terima sambil ikhtiar. Ya, ibu, ada ibu-ibu. Ibu jangan takut jadi tua, ibu, karena udah jadi, ya, terima, Bu. Jangan suka lihat-lihat potret waktu SMA, ya, karena udah beda zamannya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu. Nah, kebayang ini hari Sabtu besok nih, AA mau reunian dengan teman-teman SMP 12 angkatan 77. Berapa tahun dari sekarang tuh? Kan? 32 berapa? 42 tahun yang lalu. Ini mau ketemuan, ini kan udah lama sekali, 42 tahun. Bayangan ini tetap itu ngebayangkan waktu zaman-zaman dulu itu. Waktu SMP lucu-lucunya nih. Bisa shock nanti, ya. Harus menerima kenyataan. Walaupun nanti reuni semua pakai seragam SMP lagi, ini akan menjadi suasana yang horor, hadirin. Kemarin katanya pakai dress code apa, saya tegang takut pakai dress code SMP, ya kan kurang lucu, hadirin. Nah, hadirin sekalian, terima jadi tua, udah begini takdir, ya. Sambil bagaimana makin tua makin matang, makin soleh, makin bijaksana, isinya makin bagus. Jangan ingin kelihatan muda terus, gak ada yang percaya. Ibu pakai jeans ketat misalkan, darah nggak ngalir, ya nggak, udah beda tuh, hadirin. Udah, Bapak lincah ngarampeol, Pak. Terima jadi tua ini, ya. Masya Allah. Tidak semua orang bisa menerima takdir. Yang membuat orang menderita tuh bukan tidak bisa menerima, tapi tidak mau menerima, ya. Karena setiap episode sudah diukur oleh Allah. Yang membuat kita tertekan itu adalah tidak menerima apa yang Allah ketetapkan untuk kita. Tidak menerima hidung yang ada, tiap ngaca nyesek, hidung kutil, padahal itu kutil, ya. Tidak menerima uban yang ada, tiap ada uban cabut. Lama-lama dia heran kenapa jadi gundul, ya sudah uban semua, berarti terima. Hadirin terima, ya. Hidup ini berwarna. Jadi hidup ini indah. Coba lihat pemandangan indah tuh karena berwarna. Kalau sewarna hitam gitu Masjid Darut Tauhid dari luar dalam, horor ini, hadirin. Kenapa tadi imam yang mengimami enak didengar? Karena suaranya berwarna. Coba kalau suaranya lempeng aja, itu contoh lagu Bintang Kecil, lempeng. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Gimana jogetnya itu anak-anak TK yang justru jadi menarik itu suaranya, naik turun. Hidup juga sama, dipuji, dicaci, gembira, sedih, ada, tiada, sehat, sakit, muda, susah. Itu yang bikin menarik tuh, hadirin. Makanya sing ridho kalau ada episode yang tidak cocok, karena di sana banyak pelajaran. Justru kalau monoton nggak rame. Maaf saya mengulang penelitian, mana yang paling membuat orang emosional? Daging atau tempe? Ternyata penelitian menunjukkan
penelitian ngaco ini ya, menunjukkan tempe itu membuat emosional. Kan ada penjara, ada 2 ruangan, 2 sel. Kita teliti katanya mana yang membuat orang marah-marah tuh, makanan apa. Sel A dikasih tempe, sel B dikasih sate. Besoknya ini kasih tempe sel A, yang ini dikasih gepuk ya. Besok lagi ini tempe, yang ini dikasih ikan salmon. Besoknya ini tempe ya, yang ternyata ini yang marah-marah. Jadi ketahuan. Tempe lagi. Jadi ya, yang membuat orang emosi itu gimana? Bukan tempenya, monoton. Bu, coba masak sama suami. Gudeg. Pak, ini gudeg kesukaan Bapak. Masya Allah, dasar istri perhatian, penuh pengertian. Tahu aja yang disukai suami. Bapak kan sangat seneng gudeg, apalagi pakai kerecek yang seperti Masya Allah, top banget, solehah, pinter. Ada kurang lebih 5 menit mujinya. Besok bikin gudeg yang sama. Pak, ini gudeg, seperti gudeg kemarin sini. Tahu aja saya belum puas, tinggal 2 menit mujinya ya kan? Besoknya, Papa, ini gudeg, gudeg, sini. Hilang tuh pujiannya. Hari keempat, Papa, ini gudeg. Nah, hari kelima, Pak, ini gudeg. Nah, gudegnya sama, hadirin. Udah, nggak boleh ngomongin orang lain. Udah 2 saja dulu ya. 1, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Yang kedua, ridho terhadap takdir sambil ikhtiar ke takdir lain. Ya, terima kasih hadirin sekalian, Masya Allah. Oh ya, yang menjamin hidup kita bukan presiden, wakil presiden, pemerintah. Yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap jadi orang yang cocok tidak cocok dengan keputusan, tetap harus jadi orang baik dan tetap semangat memberikan yang terbaik. Terima kasih dan tetap mendoakan pemimpin. Kalau ada satu doa yang tersisa, doakanlah pemimpin, karena pemimpin menjadi jalan bagi yang dipimpin. Jengkol ini ya? Harus ridho ini hadirin. Resiko dekat dengan warung begini jengkol. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SMPN 1 Karangtengah Demak. Mana? Masya Allah. Ini murid atau guru? Pantas ya, kalau murid saya tidak tahu kelas berapa ini. Terima kasih Pak Guru saking Demak. Berapa jam dari sana ke sini? 6 jam. Sama dengan ke Jakarta. Lewat tol ya. Sama dong, ke Jakarta juga justru lama tuh karena lewat tol ya. Bandung Jakarta sekarang bisa 6 jam, 7 jam. Ya begitulah, harus ridho. Kemudian ada Majelis Taklim Al-Ikhlas Metro Lampung. Mana? Di atap, Bu. Siap, terima kasih. Di Lampung kita kan ada cabang Darut Tauhid ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan ada juga ini PESMA, program pesantren mahasiswa dormitori UPI Darut Tauhid, Darut Tarbiyah. Mana coba akhwatul elita khairun nisa, ada? Acungkan tangan. Oke, berikan punten, berikan mikrofonnya. Jadi Universitas Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan Darut Tauhid di dalam
pendidikan mahasiswa program pesantren mahasiswa. Silakan hari ini di wisuda. Dek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Elita bukan? Mohon A. Iya kan tadi udah disebut ya. Alhamdulillah. Apa kabar Elita? Alhamdulillah baik. Di UPI jurusan apa? Pendidikan fisika. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Hari ini mau diwisuda. Jadi berapa lama pendidikan pesantren ini? Programnya 1 tahun A. Alhamdulillah. Apa yang didapat selama pendidikan ini? Alhamdulillah banyak ilmu dan hikmah yang bisa saya ambil dari pendidikan di PESMA ini A. Apa yang paling mengesankan, yang menggugah dan mengubah? Itu pas di awal-awal yang paling menggugah. Selebihnya kurang menggugah gitu. Bukan begitu A. Maksudnya lebih berkesan gitu pada saat diklat. Kalau gitu kami akan diklat tiap hari ya. Baik. Perubahan apa yang dirasakan pada diri sesudah mengikuti program ini? Lebih bersemangat dalam kebaikan A. Alhamdulillah. Misalnya? Misalnya Bersemangat dalam berbuat baik gitu ya. ya, Apa arti BRTT? BRTT bersih, teratur, rapi, tertib, teratur. Bagaimana santri nilainya bagaimana, apa dibatalkan saja wisudanya ini? BRTT apa santri? Beliau mengadakan modifikasi. Ya bersih, nggak apa-apa, tenang. TSP apa? Tahan buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah insya Allah sedekah. Diterima? Alhamdulillah. Karakter baku apa saja? Baik dan kuat. Baiknya apa saja? Ikhlas, jujur, tawadu. Benar. Karakter kuatnya yang menjadi fondasi? Berani, disiplin, tangguh. Diluluskan pagi ini juga kalau kita ada. Ada lagi. Bebas komiba. Berantakan rapihkan, basah keringkan, kotor bersihkan, miring luruskan, bahaya amankan. Wah, cum laude nih. Kalau gitu sekaligus kuliahnya juga di wisuda hari ini ya. Allah. Dalam memilih jodoh, 3 sa. Apa 3 sa? Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Tuh calon suami, gimana nggak keseng seremnya nggak? Istri yang aman bagi begitu. Istri yang aman bagi suami, istri yang menyenangkan dan manfaat. Ini calon, kalau gitu sudah kita nikahkan saja. Sekarang ada lagi, apa yang harus kita lakukan sehari-hari? PDLT. Ini terumit nih. Kegiatan sehari-hari kita adalah PDLT. Apa artinya? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Masya Allah, S2 langsung ini hadirin. Terima kasih ya, secara teori lulus, tinggal kita prakteknya nanti ya. Alhamdulillah, terima kasih Dek. Sami-sami A. Alhamdulillah, semoga istiqomah dan mohon maaf keterbatasan selama pesantren. Ya. Ini calon selanjutnya, mempelai pria Febri Nasrullah. Ini siapa namanya? Fikri, kok ganti-ganti sih? Bagaimana dengan calonnya ini? Fikri Nasrullah di UPI juga ya? Ya, Alhamdulillah, jurusan? pendidikan teknik elektro. Oh, kemarin dari bawah jurusan ledeng, sekarang elektro. Oh, elektro. Alhamdulillah, harus kuat, harus lemah.
Masih belum ke penjurusannya. Belum ke penjurusan. Ya. Kenapa langsung senyum? Karena saya kuliahnya dulu juga elektro. Kenapa ceramahnya suka nyetrum? Itulah ya hasil kuliah. Baik Fikri, kenapa ikut PESMA ini? Karena Satu. selain ingin Apa? ingin menuntut ilmu umum dunia, ilmu dunia, tapi ingin linear juga untuk menuntut ilmu akhirat gitu Pak. Lalu selama 1 tahun apa yang didapat? Perubahan apa yang paling dirasakan pada diri? Di Darut Tauhid ini kita ya namanya Darut Tauhid, rumah tauhid. Jadi kita diajarkan untuk selalu mentauhidkan Allah setiap kegiatannya. Jadi jangan menggantungkan harapan kita kepada selain Allah. Jadi kuliah tuh jangan hanya belajar untuk meraih nilai IPK, sehingga banyak kan orang yang dapat IPK tapi masih stres aja. Tapi dengan di Darut Tauhid kita dibangun juga ruhiyahnya, sehingga enggak mentuhankan nilai, tapi belajar itu untuk meraih ridhonya Allah. Wah, benar ini. Ini lebih bagus dari yang saya sangka jawabannya hadirin. Ini ya. Kan kemarin ada yang itu suaminya diambil darah, istrinya tuh ngantar, Pak gimana hasil labnya? Darah papa tuh B bu. Ayo dong belajar terus Pak supaya A katanya. Aduh, ini ibu ini pinter pisan. Selalu optimis memotivasi suaminya ya, dari darah B ke A, Gusti. Baik, nggak nyambung nih hadirin. Jadi gimana rasanya sekarang udah mau berakhir program ini? Sedih ya? Sedih? Sedih. Alhamdulillah. Kenapa sedih? Karena berpisah dari teman-teman yang selalu mengingatkan kepada Allah, dan ibaratnya kita di sini tuh kayak mendapatkan lingkungan yang selalu mengarahkan ke Allah gitu. Masya Allah, itulah yang paling nikmat dalam hidup ini. Mendapat lingkungan yang selalu membuat kita ingat dan taat kepada Allah. Oh, itu lebih mahal daripada dapat uang. Rencananya kalau jodoh ingin yang seperti apa misalkan? Yang terbaik menurut Allah. Ya, maksudnya khairun nisa gitu. Loh, kan sebaik-baik wanita khairun nisa. Atau sudah ini ada rencana kita pesantrenkan lagi saja. Baik, apa saran buat teman-teman lain yang menyimak? Ya, jadi Jadi untuk teman-teman, kita itu di dunia ini sebegitu baiknya menata kehidupan kita untuk bekal di dunia ini. Dari SD, SMP, SMA kita belajar dengan sungguh-sungguh, sampai kuliah pun kita sungguh-sungguh. Padahal hidup ini sementara gitu, hanya 60-70 tahun kata Rasulullah. Nah, kita itu menyiapkan akhirat kita itu tidak sebegitu serius sebagaimana kita menyiapkan dunia kita. Oleh karena itu, kalau ingin Allah ridho, dan insya Allah jalannya itu di Darut Tauhid ini dibuka program PESMA ini untuk supaya kita itu linear antara dunia dan akhiratnya gitu. Sambil kuliah sambil pesantren. Masya Allah, untuk bahasa mahasiswa linear ya, kita suka. Memang di dalam struktur kehidupan terjadi fluktuasi sehingga linear teh apa? Lurus atau gimana sih yang jelasan? Ya, seminimalnya kalau kita belum bisa mengutamakan akhiratnya, jangan sampai meninggalkannya gitu. Jadi bersamaan antara dunia dan akhirat. Masya Allah. Bagaimana diterima tesisnya? Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang didapat dan pengalaman yang didapat manfaat. Dan ingat ya, kalau di wisuda itu bukan akhir,
Wisuda itu adalah awal bagaimana hidup dalam realita. Di pesantren semuanya terkondisi. Ada ustazah, ada mustad, ada musyrifah, ada musyrif, ada lingkungan, ada aturan. Tapi sesudah keluar, nah itu alat ukur sejauh mana kita bisa mendisiplinkan diri. Terima kasih Dek. Mudah-mudahan Fikri Nasrullah, Elita Khairun Nisa bisa sakinah. Loh nggak apa-apa, memangnya tidak boleh sakinah. Ini kan tidak identik jodoh hadirin. Bisa sakinah tuh tenang ya, bisa istiqomah dan bisa berkumpul sampai di sorga nanti ya. Ini nggak ada yang salah, ini tidak harus jodoh hadirin ya. Begitulah ya. Terima kasih Dek. Alhamdulillah jazakallah khair. Demikianlah hadirin wawancara sejenak. Info dari DT Peduli membantu jamaah melaksanakan ibadah kurban. Jadi kurban yang dibantu oleh Darut Tauhid Peduli ini didistribusikan satu ke wilayah rawan akidah yang memang belum mengenal Allah, belum yakin ke Allah. Yang kedua wilayah bencana, kita akan datangi yang di bawah bencana sehingga tidak usah heran kalau kambing dengan perahu sampai ke daerah-daerah bencana. Yang ketiga, pelosok Indonesia sampai ke Papua, Lombok, Palu itu juga didistribusikan yang memerlukan, dan wilayah konflik Palestina, Somalia, Suriah, Rohingya itu juga kita mendapatkan jalur untuk mendistribusikan kurban sampai di sana. Harga kurban mulai dari Rp1.750.000 sehingga Rp4.000.000. Bagi yang akan berkurban, kami Darut Tauhid memfasilitasi. Informasinya lewat WhatsApp bisa ya. Ini nomornya. Gampang diingat. 0851 ulangi 0001 berapa nolnya? Nah benar 7002. Coba dijumlahkan 0851 0001 7002 sambil dibayangkan ya angkanya 0851. Kenapa nggak nyebut 0 itu dekat dengan 6. Kadang-kadang nyebutnya 0 tapi nulisnya 6. Ya begitulah diakali. Atau websitenya dtpeduli.org. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Penelepon silakan. Ya. Halo. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita tidak boleh menuhankan pilpres ini. Tidak boleh menuhankan siapapun. Ikhtiar harus, tawakal harus. Dan kita ingat bahwa yang menjamin kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi apapun, dimanapun, adalah penjamin kita adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang membagikan rezeki kepada kita siapa? Allah. Yang membahagikan kita siapa? Yang memberikan pahala siapa? Yang bisa mengampuni dosa siapa? Yang bisa memberikan husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau semuanya milik Allah, dari Allah, jangan pernah bersandar hati ini kepada siapapun selain Allah. Baik,
Kalau tidak ada penelpon selesai nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dari mana siapa nih Pak? Nah inilah takdir hadirin. Ya. Sudah niat, sudah nelpon, tapi garisnya cuma segitu. Oh, jangan, nggak boleh. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana kata-katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak selalu harus sesuai dengan harapan semuanya. Si Bapak nelpon, harapan kita kan jelas, lancar, tapi begitulah. Coba diulang Pak, kalau nasi jadi bubur, jadikan bubur ayam spesial. Bisa tersambung lagi tidak? Halo, ya silakan masuk. Waktu kita tinggal 5 menit. Ya. Alhamdulillah, apa kabar Pak Ciamis? Doa apa lagi Pak? Bagaimana Ciamis? Masih tetap manis? Ya, pasti orang nyebutnya Ciamis ya. Tidak ada yang nyebut Cigula, padahal manis itu karena gula. Bapak dengarnya lewat apa Pak? HP, Alhamdulillah. Sejak kapan Bapak punya HP? Terus-terusan. HP jadul. Alhamdulillah. HP jadul bisa dengar radio emang Pak? Oh 2, jadi ya HP ya radio gitu Pak? Alhamdulillah. Bapak teh siapa? Haji Baili, Alhamdulillah. Usia berapa sekarang Pak? Oh maaf ya Pak ya. Saya mohon maaf atas kelancangan saya sebagai pemuda. Penting bagi kita mengetahui usia hadirin. Iya Pak Haji, sehat. Alhamdulillah. Pak Haji tahu dari mana ada acara ini? Terus-terusan dari radio ya. Alhamdulillah. Dari kapan? Dari subuh ya. Baik. Pak Haji, apa yang didapat kalau sudah dengar radio seperti ini? Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak Haji? Amin ya Rabbal Alamin. Ini Pak Haji sama siapa dengernya? Oh, hari itu grupnya di mana? Istri? Bukan alhamdulillah. Tapi ya segala puji bagi Allah ya. Sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf ya Pak Haji, jadi sendirian sekarang di rumah. Jadi seusia 77 masih kuliah juga. Iya. Oh gitu ya. Aduh.
kabayang oleh kita, wah luar biasa nih. Kuliah lagi, ternyata kuliah subuh ya, bagus. Nanti jam 8 ada lagi kuliah, Pak Yai, Pak Haji. Kuliah duha namanya ya. Iya benar dulu Darussalam. Berapa jauh dari Darussalam ini? Alhamdulillah. Rencananya kalau sehat, AA tanggal 5 mau naik motor nih ke Garut, ke Darussalam, ke Pangandaran, ke pesantren-pesantren, silaturahim. Terima kasih Pak Haji. Ya semoga Pak Haji diberikan istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal soleh, diberikan nikmatnya sehat lahir batin, dan diberikan suatu saat husnul khotimah, dan dijadikan ahli sorga, keluarga dan keturunannya mulia, termasuk semua yang mendoakannya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji, saya senang sekali. Iya Pak Haji, maaf ya. Alhamdulillah. Itu tidak kebetulan hadirin. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Pak Haji ini masuk, kita bisa dapat hikmah. Semangat terus menuntut ilmu walaupun sudah tua. Masya Allah, kuliah subuh itu kuliah terberat hadirin. Mata kuliah terberat itu kuliah subuh. Iya kan? Jarang di kampus-kampus ada kuliah subuh. Tolong diperhatikan ini hadirin. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Jam 6 sudah hadir. Dan hari ini sedang manasik haji di Cinnamon Butik Syariah. Kalau mau ke Bandung ada hotel namanya Cinnamon. Cinnamon ini kayu manis ya. Ada 7 lantai, silakan. Ada MK Guest House di sekitar Darut Tauhid, dan ada Cottage Darut Tauhid, ini pun bagian dari dakwah. Mudah-mudahan yang berangkat haji lewat MK Travel, KBIH Darut Tauhid Bandung, KBIH Darut Tauhid Jakarta, dan juga jamaah lainnya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berkahi negeri kami ini ya Rabb. Bimbing agar para pemimpin kami ini menjadi hamba-hamba yang takut kepadamu, hamba-hamba yang patuh kepadamu. Tuntun agar bisa menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang membawa keberkahan bagi negeri ini. Lindungi dari apapun yang menjadi fitnah dan mudarat bagi dunia akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.